told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya kembali membahas Awasi lagi ya. Dan kita sudah masuk di cerita Barcelona U18 versus Akademi Esperion yang dimulai dari chapter 349 ini. Ini udah kita tunggu-tunggu sejak lama nih kemunculan Damian Khan di sini. Oke, jadi gak usah lama-lama lagi ya. Seperti biasa di subscribe aja dulu buat yang belum subscribe. Lalu kalau udah ya kita mulai aja langsung pembahasan utamanya. Pertandingan ini dimulai dengan kick off dari pihak Barcelona. Dan perlu diketahui sebelumnya bahwa dalam momen pertandingan ini Esperion itu memakai formasi 4-2-3-1 di mana Yuma menjadi striker tunggal di depan, sedangkan Barcelona di sini memakai formasi 4-3-3. Nah, ceritanya di awal pertandingan ini bola ada di pemain Barcelona yang bernama Gato, pemain yang kayak punya telinga kucing dia ini. Di kesempatan ini Gato langsung mendapatkan press dari Asito. Gato pun lalu memberikan umpan pada pemain tengah mereka yaitu Yuri Garula. Bersama dengan itu juga Akutsu berteriak pada rekan-rekannya agar tidak membiarkan pemain tengah Barcelona bergerak sebebas mungkin. Jadi saat Yuri lagi menahan bola, dia langsung dapat press dari Asito sama Kiriki. Tapi ya bola dialirkan lagi sama Yuri di sini. Dia memberikan passing pada kapten tim mereka yaitu Askari. Togashi yang melihat hal ini pun langsung meminta Kuroda untuk menutup pergerakan Askari. Tapi sekali lagi bola dialirkan ke pemain lain Barcelona yaitu Falco. Ini adalah ciri khas segitiga permainan tiki-taka milik Barcelona ya. Seni tingkat tinggi dalam permainan ball possession. Nah, melihat hal ini, Otomo dan rekan-rekannya yang berada di bangku cadangan pun terlihat begitu antusias. Para penonton pun juga sama. Mereka benar-benar menyanjung permainan Barcelona di sini. Bagi mereka, ini adalah permainan dengan penguasaan bola yang paling elegan. Sebuah tim yang berfilosofi mengalirkan bola tanpa henti, di mana penguasaan bola itu mutlak hukumnya bagi mereka yang bermain dalam tim ini. Hana dan Andri yang menonton pertandingan ini pun juga terlihat begitu sumringah karena ya memang inilah tontonan yang bisa didapatkan saat Barcelona bermain. Terus kita kembali lagi ke pertandingan di mana penguasaan bola masih benar-benar dipegang oleh Barcelona ya. Bola terakhir ada di kaki Gato lagi. Terus dia alirkan lagi bolanya ke Falco ya. Di momen ini Asito terlihat kelimpungan akan permainan passing tanpa henti di sini. Rindo pun berusaha juga untuk mencuri bola. Sayangnya bola tidak pernah berada terlalu lama dalam satu pemain Barca. Dan bahkan sekarang bola sudah ada di kaki pemain belakang Barca yang begitu besar badannya yaitu Obsidian. Build up play udah sampai di barisan belakang aja. Terus untuk sekian kalinya para supporter pun berteriak bahwa inilah DNA Barcelona. Mereka yang masih di akademi ini pun sudah tertanam akan filosofi sepak bola yang memainkan passing tanpa henti dengan tingkat akurasi yang begitu tinggi. Inilah kerajaan sepak bola yang mengutamakan ball possession di atas segalanya. Kembali ke pertandingan ya, bola sekarang ada di kaki Yuri. Dia pun kini melakukan umpan terobosan luar biasa pada pemain depan mereka. Otomo dan Takeshima pun terpukau akan kualitas passing yang mampu melewati banyak pemain secara langsung di sini. Hana pun juga memuji bahwa apa yang dia lihat ini benar-benar begitu indah. Inilah permainan sepak bola yang benar-benar bisa dinikmati. Dia pun juga membandingkan bahwa penguasaan bola yang dimainkan Barcelona levelnya berada di atas gaya permainan penguasaan bola milik Esperion yang selama ini ia saksikan. Bagi Hana, permainan ball possession milik Barca ini terasa lebih natural. Menurutnya mereka itu melakukannya seakan-akan seperti hal yang mudah, semudah kita bernafas selama ini tanpa kita sadari sendiri. Andri pun di sini menyahut dan berkata bahwa di Jepang penguasaan bola Esperion memang tak tertandingi. Tapi filosofi permainan ball possession seperti itu baru bisa didapatkan oleh para pemain saat mereka tergabung dengan tim Esperion. Hal seperti itu tidak berlaku di negara yang mempunyai klub kelas dunia seperti di Spanyol ini. Andri memberitahukan pada Hana bahwa mereka yang ada di Spanyol ini sejak masih balita, mereka sudah menyaksikan sepak bola dari layar kaca. Akan ada selalu pertandingan Barcelona yang ditayangkan setiap minggunya di sini, di mana para anak-anak selalu menontonnya bersama orang tua mereka, kakek mereka, ataupun generasi keluarga mereka yang lebih tua lagi. Ini merupakan suatu lingkungan yang tercipta di suatu negara yang memiliki tim sepak bola kelas dunia seperti Barcelona ini, ungkap Andri. Jadi gampangnya itu kalau di Jepang, suatu pemain bakal memahami permainan ball possession saat mereka telah bergabung dengan Esperion. Sedangkan di Spanyol berbeda. Anak-anak kecil di Spanyol itu sudah mengenal permainan ball possession saat mereka menonton Barcelona yang sedang bermain di layar kaca mereka. Jadi DNA possession football itu sudah tertanam sedari mereka kecil. Bukan mereka pahami saat mereka sudah tergabung dengan La Masia nantinya. Inilah perbedaan antara Eropa dan Asia ya.
Terus balik lagi ke cerita di sini. Fokus sekarang menuju ke bangku kepelatihan tim Barcelona, di mana di sini Saejima sebagai salah satu asisten pelatih tim Barca U18 berkomentar bahwa dirinya yang pertama kali datang ke Barcelona ini begitu terkejut saat tahu kalau anak-anak yang bahkan tidak bermain sepak bola itu bisa memahami filosofi permainan khas milik Barcelona itu sendiri. Asisten pelatih Romeo pun menanggapi dengan berkata bahwa gaya permainan tiki-taka Barcelona itu tidak berubah sama sekali dalam satu dekade terakhir ini. Jadi diibaratkan DNA tiki-taka itu sudah tertanam ke tiap anak yang lahir dan besar di kota Barcelona ini. Mereka sudah paham filosofi permainan Barcelona itu seperti apa, bahkan sebelum mereka bergabung dengan La Masia. Andri juga dimasukkan dalam obrolan dua asisten pelatih ini ya. Andri itu menjelaskan bahwa hal seperti pemahaman filosofi bermain seperti yang terjadi di Barcelona ini tidak mungkin bisa diterapkan di Jepang. Dikatakannya bahwa di era keemasan di mana beberapa klub sepak bola di Jepang yang sudah mulai memiliki filosofi gaya bermain yang khas, jika sekolah sepak bola tim tersebut itu memerintah anak-anak untuk bermain sesuai dengan filosofi permainan tim senior mereka, anak-anak tersebut pun gak akan paham dengan apa yang dimaksud oleh para pelatihnya. Filosofi permainan yang dimiliki oleh tim senior itu baru bisa anak-anak itu pahami saat mereka sudah tergabung dalam akademinya, bukan sebelum tergabung dengan akademinya. Inilah yang membedakan Spanyol dan Jepang ya. Anak-anak yang lahir dan besar di Spanyol sudah terpatri dengan filosofi permainan dari klub besar di mana kota mereka itu tinggal, dan jika mereka terlahir dan tumbuh besar di Barcelona, maka filosofi yang tertanam pada anak-anak itu adalah permainan tiki-taka, dan itulah yang diwariskan dalam satu dekade terakhir ini. Jadi para pemain Spanyol itu memahami betul bahwa DNA permainan yang mereka miliki itu adalah tiki-taka. Masih dalam lanjutan obrolan para asisten pelatih ya, Saejima pun juga sempat menambahkan bahwa nanti saat pemain Esperion mulai sadar kalau yang mereka lawan adalah tim yang terkenal dengan kedikdayaan ball possessionnya, mereka itu pasti nggak bakal berani beradu ball possession dengan Barca di sini. Saejima pun berkata pada kepala pelatih Barca U18 bahwa ini adalah kenyataan pahit yang harus tim Esperion terima. Dia pun mengatakan bahwa Esperion pasti akan menerapkan permainan yang sama dengan tim-tim lain yang sudah pernah menghadapi Barcelona selama ini, yaitu Esperion akan bertahan dan nanti saat sudah mendapatkan bola, mereka akan langsung mengirimkan umpan lambung ke depan untuk segera melakukan serangan balik cepat. Dan ya memang benar adanya untuk sekarang kondisinya seperti itu. Esperion sedang ditekan mundur dan tidak dibiarkan menyentuh bola sama sekali. Para supporter pun juga berasumsi demikian dan berharap Barca segera mencetak gol dengan posisi yang sedang dominan ini. Tapi argumen berbeda diberikan oleh pelatih kepala Sainza di sini. Dia bilang pada Saejima kalau argumennya barusan itu belum tentu benar karena yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang Saejima perkirakan. Pelatih kepala Sainza di sini menuju ke arah lapangan dan meminta Saejima melihatnya sendiri bahwa para pemain Esperion itu malah tersenyum sekarang, tidak terlihat tertekan sama sekali. Ya, Asito di sini dan yang lain tersenyum karena mereka benar-benar merasa senang bisa menghadapi Barcelona secara langsung, menghadapi sebuah tim yang memang mengutamakan penguasaan bola di atas segalanya. Jelas sudah di sini pemain Esperion sangat menikmati jalannya pertandingan ini. Melihat hal ini, Saejima pun begitu terkejut. Bersama dengan itu juga, aliran bola dari Barcelona pun tiba-tiba berhasil dipotong oleh Akutsu di sini. Bola pun langsung ia berikan pada Asito. Asisten pelatih Romeo pun berusaha menebak apa yang bakal dilakukan pemain Esperion di sini. Apakah mereka akan memberikan umpan lambung langsung ke depan atau bagaimana? Dan dia pun berkata kalau memang benar-benar langsung dilambungkan ke depan, dia sudah mengerti bahwa pemain yang menjadi target umpan tersebut adalah Yuma. Sedikit berbeda dengan asisten pelatih Romeo di sini yang masih menduga-duga ya. Asisten pelatih Saejima di sini sudah sangat yakin dengan apa yang bakal dilakukan tim Esperion. Dia langsung memberikan teriakan instruksi untuk pemain Barcelona bahwa tim Esperion pasti akan langsung melambungkan bola tersebut ke depan. Dia memerintahkan para pemain Barca untuk langsung melakukan high press agar rencana mereka gagal. Pada nyatanya instruksi Saejima ternyata malah yang salah ya. Asito yang sedang menguasai bola saat itu dan sedang diganggu oleh Falco di sini tidak melambungkan bola langsung ke depan. Dia malah mengalirkan bola ke Kuribayashi yang ada di dekatnya. Dan saat pemain Barca mulai mengganggu pergerakan Kuribayashi, aliran bola pun dilanjutkan lagi ke Kiriki yang sudah menunggunya juga. Tapi secara mengejutkan juga, Kiriki pun membiarkan bola dari Kuribayashi tadi melewati kedua kakinya dan bola tersebut pun jatuh di kaki Asito yang sudah berlari melaju ke depan sambil membawa bola tersebut.
Jelas sudah ya, permainan Esperion tidak mengandalkan serangan balik. Di sini mereka secara terang-terangan menantang Barca dalam penguasaan bola di lapangan tengah. Hal ini pun membuat para supporter terkejut, apalagi Saejima ya. Dan pelatih Fukuda sendiri dari bangku cadangan juga mengatakan bahwa dari awal memang inilah rencana mereka. Esperion bakal tetap mengandalkan permainan ball possession seperti keahlian mereka biasanya. Mereka bakal menantang Barcelona secara langsung di sini. Ya, pada dasarnya Esperion memang berniat melampaui Spanyol yang begitu terkenal dengan keahlian penguasaan bolanya. Itulah kemenangan yang diinginkan oleh Fukuda di sini. Terus chapter ini pun ditutup dengan Saejima yang menganggap bahwa apa yang sedang dilakukan Esperion ini adalah hal yang bodoh. Nah, itu saja pembahasan dari chapter 349 di sini. Seperti biasa, jika ada yang salah silakan kalian koreksi, dan jika ada yang kurang silakan kalian tambahkan. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.